Untuk program-program yang sudah ada, saya pikir itu semua akan jalan. Tapi yang sekarang kita ini kan dipercayakan oleh Pak Presiden, Pak Jokowi itu tahun 2016. Itu untuk Politeknik Negeri Ambon itu mempersiapkan tenaga-tenaga SDM untuk dipekerjakan di Blok Masela. Oh iya, aduh luar biasa. Iya, jadi program kerjasama itu dengan kampus-kampus kita. Kampus-kampus, oke. Kalau kampus-kampus itu sudah kampus antara kita dengan Politeknik sendiri, juga dengan kampus-kampus di luar negeri, di Asia, dan juga ada beberapa di Eropa. Di Eropa. Ya, jadi Politeknik Ambon dalam waktu beberapa bulan kemarin kita sudah menciptakan motor listrik. Motor listrik. Saya dengar juga ada speedboat listrik juga ya Pak ya? Sepeda listrik ya. Motor listrik, dan kita akan menjurus ke sana. Oke. Halo sahabat, selamat datang di obrolan rakyat Maluku. Langsung dari studio Harian Rakyat Maluku bersama saya, Intan Tuan Kota. Di episode kali ini sahabat, saya kedatangan salah satu narasumber dari Politeknik Negeri Ambon. Beliau ini merupakan Direktur Politeknik Negeri Ambon yang sudah berhasil menjabat untuk 2 periode. Kira-kira siapakah beliau? Sahabat, kita lihat dulu sebentar cuplikan profil dari beliau. Ini dia. Dadi Mairuhu, Sarjana Teknik Magister Manajemen, Direktur Politeknik Negeri Ambon yang lahir pada 26 Februari 1966. Beliau merupakan lulusan dari SD Belakang Soya B1 Ambon pada tahun 1977. Lulusan dari SMP Negeri 4 Ambon pada tahun 1981 dan lulusan dari SMU Negeri 2 Ambon pada tahun 1985. Dadi Mairuhu berhasil meraih gelar strata 1 di Universitas Patimura pada tahun 1993 dan pada tahun 2003 beliau berhasil menyelesaikan S2 di Universitas Diponegoro Semarang. Pria berusia 57 tahun ini pernah menjabat sebagai Ketua Jurusan Teknik Mesin Politeknik Negeri Ambon pada tahun 2012 hingga 2016. Pada tahun 2017 hingga 2018, beliau juga menjabat sebagai Wakil Direktur Bidang Umum dan Keuangan Politeknik Negeri Ambon. Dadi Mairuhu berhasil menjabat sebagai Direktur Politeknik Negeri Ambon selama 2 periode, yakni dari tahun 2018 hingga sekarang. Seperti apakah sosok Dadi Mairuhu, Direktur Politeknik Negeri Ambon? Akan kita cari tahu langsung sahabat dalam obrolan rakyat Maluku. Baik sahabat, itulah dia sedikit profil singkat dari narasumber kita hari ini. Langsung saja saya perkenalkan Bapak Dadi Mairuhu, Sarjana Teknik Magister Manajemen selaku Direktur Politeknik Negeri Ambon. Halo. Halo Bapak, apa kabar? Kabar baik. Kabar baik, alhamdulillah. Bapak, terima kasih sudah menyempatkan hadir. Sama-sama. Selamat datang. Saya diundang ke sini. Iya. Selamat datang di obrolan rakyat Maluku. Ya, terima kasih. Bapak dan juga sahabat, saya juga tidak lupa ingin menyapa sahabat yang sudah bergabung langsung dalam live streaming resmi di Rakyat Maluku, ada di YouTube Rakyat Maluku dan juga di TikTok @Rakyat Maluku Online. Untuk sahabat yang sudah bergabung, halo. Kalian yang nanti mau menanyakan pertanyaan untuk narasumber saya hari ini, kalian bisa komen di situ. Akan saya tanyakan langsung di sesi selanjutnya. Baik, Pak Dadi, ini sebelumnya saya manggilnya Pak Dadi ataukah Pak Dedi nih? Pak Dedi ya? Oh Pak Dedi, aduh ya Allah. Pak Dedi, tapi bukan Dedi Sugar kan Pak ya? Bukan, Pak Dedi saja. Baik, Pak Dedi, kalau kesan pertama saya dari kehadiran dan perjumpaan kita pertama kali ini, saya lihat Bapak ini sosok yang pimpinan yang low profile sekali. Yang kalau di fotonya ini kelihatan lebih apa ya saya bilangnya, tapi kalau aslinya ternyata lebih muda lagi Bapak ya, luar biasa. Ini auranya terpancar sekali hari ini. Pak Dedi ini hobinya apa ya Pak kalau saya boleh tahu?
nyanyi, ya? olahraga. Olahraga gitu. Wah, memang hobinya juga hobi anak muda banget ini ya, hobi milenial ya Pak. Nggak boleh ketinggalan sama anak muda zaman sekarang ya Pak. Harus sesuaikan. Harus sesuaikan, bener banget. Aduh, Pak Dedi, saya sebelumnya mengucapkan selamat. Bapak sudah berhasil menjabat lagi untuk periode yang kedua kalinya sebagai Direktur Politeknik Negeri Ambon, Pak. Iya, terima kasih. Iya. Gimana perasaannya, Pak, untuk kedua kalinya berhasil menjabat sebagai Direktur Politeknik Negeri Ambon? Ya, itu suatu amanah ya. Amanah tapi juga tanggung jawab yang tidak mudah. Tapi itu harus kita ambil. Karena itu menyangkut dengan pengembangan atau sumber daya manusia anak-anak kita di Maluku dan juga di Indonesia. Jadi saya bersyukur masih dipercayakan, tapi juga ada orang-orang yang luar biasa yang ada bersama saya untuk membangun Politeknik itu yang membuat semua ini boleh berjalan sampai hari ini. Iya, luar biasa ya. Jadi sebuah amanah, kepercayaan yang diembankan oleh Bapak tentu. Pak, tantangannya untuk di periode kali ini dan juga periode sebelumnya sebagai seorang Direktur Politeknik Negeri Ambon seperti apa, Pak? Ya, periode pertama memang ya cukup berat dalam arti yang tadi saya sampaikan bahwa ada orang-orang yang memang rekan-rekan yang sama-sama dengan saya, kita bisa melewati semua itu. Memang program-program itu diturunkan langsung oleh pemerintah dan itu dikontrakkan dan itu harus kita kebut. Kita lakukan langkah-langkah untuk mencapainya. Nah, di periode pertama kita bisa melewati. Nah, periode kedua yang kita baru masuk ini ya diharapkan memang ada bertambah program-program yang harus kita masuk ke sana, tapi ya itu harus yang tadi saya bilang bahwa ada orang-orang yang hebat yang ada di sekitar saya yang mampu untuk bersama dengan saya menyelesaikan itu dan harapan itu dia akan berlangsung terus sampai program-program itu terwujud sampai selesai masa jabatan yang periode kedua. Ya baik Bapak, jadi kepemimpinan Bapak ini tidak terlepas dari andil dan juga kerjasama orang-orang sekitar Bapak. Benar. Ya, memang terbukti ya, ini sosok pimpinan yang low profile sekali. Iya, benar. Bapak, selama masa kepemimpinan Bapak 2 periode ini, apa sajakah yang sudah Bapak lakukan untuk pengembangan Politeknik Negeri Ambon, Pak? Iya. Itu yang sudah kita lakukan, termasuk ada beberapa program itu yang memang pemerintah menurunkan langsung. Iya. Jadi itu kita harus pertama kita mendorong di kerjasama dengan industri. Karena kalau bicara tentang Politeknik ini dia tidak bisa terlepas dari industri. Politeknik ini mitra daripada industri. Iya. Cikal bakal pembentukan Politeknik adalah menyiapkan tenaga profesional, tenaga yang handal untuk dikerjakan di industri. Iya, yang sesuai dengan perkembangan industri juga, benar. Perkembangan industri. Nah, dengan demikian bahwa industri adalah mitra terpenting selain mitra-mitra yang lainnya. Sehingga kalau kita kaitkan dengan industri berarti sampai hari ini pemerintah telah membuat satu program yang mana harus melibatkan praktisi mengajar. Iya. Praktisi mengajar itu orang-orang yang punya expert di bidang tertentu yang dilibatkan ke kampus untuk jadi pengajar. Nah, dengan demikian bahwa program-program itu yang sudah kita jalankan dan juga program-program yang lain, misalnya kita harus bekerja sama dengan industri. Nah, yang berikut adalah perkembangan atau pengembangan daripada sumber daya manusia. Iya. Perkembangan sumber daya manusia atau pengembangannya ini tidak terlepas daripada kerjasama kita dengan industri, tapi juga dengan pihak-pihak tertentu. Iya, benar. Dengan demikian, program-program itu kita akan tingkatkan terus sampai kepada kita mendorong teman-teman untuk mereka bersekolah, meningkatkan kapasitasnya. Begitupun juga mereka dosen magang, ya, dosen magang di industri dan sebagainya. Jadi saya kira itu program-program itu semua sudah tertera di dalam program-program yang diturunkan oleh pemerintah dalam hal ini Kemendikbudristek untuk dijalankan. Iya. Mungkin itu ya untuk dijalankan salah satunya melalui Politeknik Negeri Ambon. Iya benar. Pak Dedi, selama proses kepemimpinan Bapak 2 periode ini apakah
Bapak sudah berhasil menjalankan visi misi dari Politeknik Negeri Ambon sendiri, Pak? Kalau berhasil itu relatif ya. Relatif ya, Pak ya. Karena itu saya tidak bisa bilang berhasil. Iya, benar. Nah, itu dinilai oleh Orang lain, benar. Tapi kalau saya lihat memang ya kita harus kebut itu. Kalau misalnya seperti visi daripada Politeknik itu Politeknik Negeri Ambon sebagai kampus teknologi terapan berbasis gugus pulau dan berreputasi global. Nah, jadi saya selalu menggaungkan bahwa Politeknik atau kita semua harus mendorong Politeknik dalam hal ini sebagai pendidikan vokasi itu harus menjadi rujukan pendidikan tinggi vokasi di Indonesia Timur. Iya, benar. Itu dengan cara artinya kita bukan cuma tidak kita bicara, tapi kita membenahi kita ke dalam, sehingga itu yang menjadi tujuan bisa tercapai. Jadi dalam proses 2 kepemimpinan ini pembenahan itu sudah terus dilakukan ya Pak? Kita terus lakukan. Iya. Kita terus lakukan. Iya. Karena tidak bisa tidak kalau kita mau mencapai yang tadi saya bilang menjadi rujukan pendidikan tinggi vokasi, tidak mungkin kalau kita. Karena kalau kita bilang kita sudah cukup di sini sementara IPTEK ini kan dia berkembang terus. Kalau kita tidak ikuti dan kita tidak berbenah terus, kita akan tertinggal. Benar, Bapak. Iya. Pak Deddy luar biasa, senyumannya manis sekali loh, Pak. Pak Deddy, masih terkait soal visi misi dari Politeknik Negeri Ambon, Pak. Saya dengar bahwa ada program yang namanya Rencana Pembangunan Jangka Panjang atau RPJP. Dan juga Lenstra 5 tahunan. Kedua program itu kira-kira program seperti apa ya Pak? Mungkin bisa Bapak jelaskan Pak? Iya, jadi kalau misalnya terkait dengan Lenstra kan 5 tahunan ini. Berarti itu kan dalam satu jenjang kita punya Lenstra ya. Satu periode Lenstranya 5 tahun. Itu sudah ada program-program yang harus kita, misalnya salah satunya kita punya prodi-prodi yang baru kita bentuk. Pengembangan SDM-nya dan juga pengembangan daripada kampus itu sendiri. Tapi kalau RPJMP kan jangka panjang misalnya sampai dengan tahun 2045. Itu kan kita sampai kepada nanti ada pengembangan prodi terus. Prodi terus akan berkembang, lalu kampus juga kita kembangkan. Itu akan sesuai dengan RPJMP. Kalau artinya tadi saya sebutkan kita boleh menulisnya LPJMP-nya, tapi itu harus diikut dengan tindak lanjut. Nah itu kan kalau saya bicara memang tidak mudah untuk mencapai ke sana. Tapi kalau saya sampaikan bahwa LPJMP ini kalau kita semua ada bersama, saya pikir itu tidak bukan hal yang mustahil. Tidak mustahil gitu. Jadi itu Bu. Jadi luar biasa ya Pak Deddy ya. Sekali lagi Bapak menyampaikan bahwa peran Bapak sebagai seorang pimpinan itu tidak terlepas ya Pak ya dari orang-orang sekitar. Dari kerjasama rekan-rekan yang ada di Politeknik Negeri Ambon juga. Beban itu kan beban yang berat kan tidak bisa kita pikul sendiri. Iya. Harus berbagi. Harus berbagi biar makin ringan ya Pak ya. Baik, Pak Deddy, apakah di Politeknik Negeri Ambon ada program beasiswa Pak? Mungkin untuk mahasiswa ataupun untuk orang-orang anak muda yang berbakat atau yang kurang mampu Pak? Iya. Jadi di beasiswa ini boleh. Beasiswa ada itu. Yang pertama itu KIP kuliah. KIP kuliah, apa tuh Pak? Beasiswa untuk Indonesia Pintar. Oh iya. Oh sejenis itu. Iya, Indonesia Pintar. Iya benar. Di situ itu memang bebas untuk terutama untuk mahasiswa yang tidak mampu, tapi punya prestasi. Calon mahasiswa yang tidak mampu tapi punya prestasi. Di situ ada memang sesuai dengan persyaratannya. Misalnya mereka punya kartu KIP kuliah. Iya, KIP kuliah. KIP kuliah itu dari SMU-nya tersedia sehingga mungkin bekerja sama dengan dinas sosial. Lalu di situ ada mereka punya surat keterangan tidak mampu. Itu bisa. Mereka itu persyaratan yang memang harus dipenuhi oleh calon mahasiswa. Begitupun juga ada dari PLN. Oh kerja sama PLN Pak. Oh itu juga saya udah sering dengar Pak. Itu gimana ya Pak? Kalau kita itu kan pernah itu kerjasama dengan PLN itu kita cuma 5 tahun kalau nggak salah. 5 tahun. Sudah selesai. Oh sudah selesai. Lalu
yang lulusan itu semua bekerja Di PLN juga kan Pak ya? di seluruh Indonesia. Iya, luar biasa. Diterima di seluruh Indonesia. Nah, yang berikut sekarang ini cuma beasiswanya saja, tanpa nanti mereka dijanjikan untuk bekerja di PLN lagi. Tidak. Cuma beasiswanya dibantu oleh sekitar 50 orang. 50. Dibantu oleh PLN. Begitupun juga dengan di beasiswa Adora, itu ada satu perseroan terbatas. Iya. Itu yang membantu untuk di bidang-bidang rekayasa saja. Rekayasa. Iya, jadi dibantu itu sekitar 15 orang per tahun gitu. Jadi kalau gitu kan ya lumayan itu. Lumayan Pak, benar-benar. Jadi jasa harja gitu. Nah, itu beasiswa yang jadi semua tersedia untuk anak-anak kita. Yang saya mau sampaikan ini kan teman-teman calon-calon mahasiswa atau adik-adik kita yang mau masuk ke Politeknik itu kan semua sudah tersedia. Bagaimana kita mempersiapkan diri untuk ada di sana itu, khususnya untuk beasiswa. Untuk beasiswa ya. Jadi memang Politeknik Negeri Ambon ini sangat memberikan peluang untuk siapapun calon mahasiswa. Siapapun dia. Tapi persyaratannya tentu ada. Iya, dan harus dipenuhi juga ya Pak ya. Kalau untuk sahabat-sahabat yang lagi nonton sekarang Pak, yang mau mendaftar di beasiswa yang tadi sudah Bapak sebutkan, mungkin mereka harus kemana Pak? Kita langsung ke kampus. Langsung ke kampus saja. Kampus atau buka juga kalau yang KIP kuliah itu langsung di Kemendikbudristek. Kemendikbudristek KIP. Iya, KIP kuliah. Ya, jadi gitu ya sahabat, kalau kalian yang tertarik langsung untuk mau bergabung di Politeknik Negeri Ambon, bisa langsung buka di Kemendikbud KIP. Atau langsung datang ke Politeknik Negeri Ambon, begitu. Luar biasa Bapak ya. Bapak, kalau di kampus-kampus itu kan biasanya ada program kerjasama, terutama dalam bidang akademik. Di Politeknik Negeri Ambon sendiri, apakah sudah ada program kerjasama Pak? Iya, jadi program kerjasama itu dengan kampus-kampus kita. Kampus-kampus, oke. Kalau kampus-kampus itu sudah kampus antara kita dengan Politeknik sendiri, juga dengan kampus-kampus di luar negeri, di Asia, dan juga ada beberapa di Eropa. Di Eropa? Ya, itu sudah ada kita kerjasama. Dan itu kalau kerjasamanya itu mungkin kita ada di bidang-bidang pengembangan SDM. Pengembangan SDM itu kan maksud saya itu kita harus bermitra dengan mereka, dengan luar negeri misalnya. Iya, benar. Kalau kita harus mendorong itu karena salah satu program pemerintah adalah kita harus punya akreditasi internasional. Akreditasi internasional itu kan maksud saya kita harus persiapkan, kita harus berkolaborasi. Misalnya kita tidak bilang bahwa di luar negeri itu lebih baik dari kita juga harus baik. Iya. Tapi untuk menyesuaikan secara internasional mungkin kita harus belajar. Iya. Atau membandingkan kita dengan mereka, kita ada kurang apa, kita harus tambahkan apa gitu. Jadi kerjasama itu harus kita lakukan. Misalnya kita sudah dengan universitas-universitas di Korea, di Cina, di Singapura, Jepang, itu ada. Dan itu tiap tahun rutin ada atau gimana tuh Pak? Kita yang sementara ini kita dengan di Eropa. Di Eropa. Eropa itu kita setelah MOU itu kita melakukan kegiatan-kegiatan seminar internasional. Lalu kita melakukan workshop. Mungkin nanti dalam waktu tidak terlalu lama kita akan ada pengiriman pertukaran dosen, mereka akan datang ke kita. Dosen kita akan belajar di sana. Itu sampai jenjang-jenjang S3 kita harus mendorong karena ada beasiswa Erasmus House. Oh iya, Erasmus Plus itu yang memang karena itu kita kerjasama dengan Politeknik Częstochowa. Częstochowa itu di Polandia. Oh, di Polandia. Ya. Luar biasa. Di situ kita sudah punya, hari ini juga kita sementara lakukan seminar manajemen untuk dengan di Częstochowa. Di Polandia. Yang sama saat ini. Gitu. Ya, jadi saya bersyukur sekali artinya bahwa mendapatkan ruang-ruang untuk itu, ya kita berdoa supaya kita punya Politeknik ini punya reputasi mungkin lebih baik karena ditunjang dengan perbaikan-perbaikan yang kita lakukan lewat benchmarking atau kita perbandingan-perbandingan dengan mereka dan pengembangan SDM nanti ke sana. Iya, luar biasa ya Pak ya. Semoga keinginan Bapak dan juga seluruh pimpinan Civitas Akademika yang ada di Politeknik ini bisa terwujud. Salah satunya dari kerja-kerja sama tadi. Amin ya Pak ya. Ya. Pak Dedi, saya juga dengar bahwa di Politeknik Negeri Ambon ini ternyata ada
satu program yang namanya PDD, yakni pendidikan di luar domisili. Nah, saya penasaran Pak, itu maksudnya program seperti apa ya Pak? Jadi pendidikan di luar domisili ini adalah penugasan oleh pemerintah pusat terhadap Politeknik Negeri Ambon untuk membuka prodi-prodi yang sejenis yang ada di Politeknik Negeri Ambon, dan kita buka itu di Masohi dan Banda. Oh gitu. Tengah. Oh jadi udah ada gitu Pak di Masohi dan Banda. Itu jalan sampai hari ini. Jadi maksud kami itu dan pemerintah adalah kita mau membuat mempermudah daripada calon-calon mahasiswa anak-anak kita yang di Maluku Tengah untuk mereka akses belajarnya mudah. Tidak lagi mereka mungkin mau ke Ambon, kan mereka kalau misalnya di Masohi dan Maluku Tengah yang begitu luas, dan kalau mereka mungkin terpusat di sana, habis SMA, lalu atau SMK mereka langsung masuk ke Politeknik, itu kan mempermudah. Dan saya selalu mendorong untuk anak-anak kita, mereka harus jangan putus di sana. Kalau kan meningkatkan APK, angka partisipasi kasar itu untuk orang yang berkuliah setelah mereka lulus SMA, dan kita harus mendorong anak-anak kita ke sana, memberi semangat pada mereka, dan ternyata mereka sangat antusias untuk mereka mau berkuliah. Jadi saya bersyukur bahwa Politeknik Ambon dipercayakan untuk itu, dan kita bekerja sama dengan pemerintah Maluku Tengah sampai hari ini, dan saya melihat bahwa pemerintah Maluku Tengah punya semangat yang begitu menggebu-gebu untuk perguruan tinggi, dalam hal ini perguruan tinggi negeri. Dia harus ada di sana itu, dan itu mendapatkan dukungan dari kementerian, dan itu saya bersyukur bahwa pemerintah daerah dalam hal ini Pak Bupati Maluku Tengah dan staf di sana itu sangat mendorong ya. Jadi itu ada beberapa 7 prodi kita di sana. 7 prodi, luar biasa loh Pak. Jadi untuk sahabat-sahabat yang kalau di Banda ataupun di Maluku Tengah, di Masohi misalnya dan lain-lain, kalau mau kuliah di 7 prodi itu bisa langsung ikut program PDD itu tadi aja Pak. Ya, bisa masuk ke situ. Jadi saya juga harapkan ya, kenapa kalau prodinya ada di sana, kenapa mesti jauh-jauh ke tempat? Iya benar. Jadi itu ada prodi perikanan di Banda, itu prodi perikanan itu 2 ada. Lalu di Masohi itu ada perikanan, ada pertanian, ada pariwisata, ada akuntansi, dan teknik informatika. Itu ada di sana. Prodi-prodinya itu juga disesuaikan dengan potensi yang ada. Itu luar biasa sekali Pak. Kontribusi dari Politeknik Negeri Ambon dan juga pemerintah terkait untuk mengembangkan terutama sumber daya manusia ya Pak ya. Itu yang paling penting. Baik Pak Dedi, selain PDD tadi atau pendidikan di luar domisili, ternyata nih saya juga dengar bahwa ada yang namanya program Pusat Unggulan Teknologi atau PUT. Itu gimana juga nih Pak? Jadi ini saya dan teman-teman kita bersyukur sekali bahwa ada Pusat Unggulan Teknologi. Artinya ini saya melihat memang tidak semua perguruan tinggi memiliki ini, dan Politeknik itu di tahun 2017 itu kita 16 tahun 2016 kita mendapatkan mandat itu dari pemerintah, yaitu untuk menjadi pusat unggulan teknologi di bidang rekayasa mesin dan alat-alat pertanian dan perikanan. Jadi kita harus membuat itu, dan kita sementara memproses untuk itu dapat kita lakukan dengan baik. Untuk kalau di situ Ibu Intan, ini kan bukan saja kita melakukan sesuatu, tapi kita menampung mahasiswa kita untuk nanti mereka bisa berkolaborasi di situ sebelum mereka pelatihan. Sebelum mereka terjun langsung ke lapangan kerja. Tapi mereka dilatih juga. Nah di situ kita lakukan hal-hal produksi terkait dengan rekayasa mesin dan alat pertanian dan perikanan tadi itu. Gitu ya Pak ya? Iya. Jadi maksudnya Pak, dengan adanya program-program tadi yang sudah sempat Bapak jelaskan, PDD, PUT itu kan juga sebenarnya masyarakat dan juga sahabat-sahabat yang lagi nonton sekarang kalau mau kuliah, terutama di bidang industri, tidak perlu lagi untuk keluar ya Pak ya, karena Politeknik Negeri Ambon ini ternyata sudah bisa bersaing nih dengan politeknik di daerah lain. Iya luar biasa ya Pak ya. Pak Dedi, kalau kita lihat kan di politeknik di daerah lain, misalnya di Yogyakarta ataupun di Jember Pak, sudah ada yang namanya lembaga sertifikasi profesi. Nah pertanyaan saya nih Pak, apakah di Politeknik Negeri Ambon ini sudah terbentuk juga lembaga sertifikasi profesi Pak, dan
Dan lembaga sertifikasi profesi itu sebenarnya manfaat kegunaannya juga untuk mahasiswa seperti apa ya Pak? Oke, iya. Jadi yang pertama Ibu Intan, ini kita bersyukur kita mendapatkan lembaga sertifikasi profesi. Jadi lembaga sertifikasi profesi itu untuk kita membantu mahasiswa kita, untuk mereka menguji kompetensi mereka di situ dan mereka akan bersertifikat. Bersertifikat itu sesuai dengan kompetensi yang mereka inginkan, yang mereka miliki. Misalnya mereka di akuntansi misalnya, mereka mau punya kompetensi di bidang pembuatan buku kas dan sebagainya, atau di teknik mesin mereka mau ahli di bidang bubut misalnya, atau mereka di otomotif ahli di bidang pengecatan. Itu semua itu ada dengan skema-skema untuk pengujian sehingga kalau mereka lolos berarti mereka punya sertifikat kompetensi. Jadi kenapa harus ada LSP dan sertifikat? Iya. Karena di industri itu kan akan mempertanyakan Anda ahli di bidang apa. Kalau mau bicara ijazah atau transkrip yang mereka miliki, semua itu tertera situ. Tapi khusus saya mau bilang bahwa bukan tidak mungkin, tapi kecil kemungkinan untuk kita menguasai semua itu. Tapi yang kita harus menjurus mereka mau ahli di bidang apa atau mau kompeten lebih lagi di bidang apa. Misalnya tadi saya bilang pengecatan misalnya, pengecatan mobil dan sebagainya. Ya itu mereka punya sertifikat sebagai pendamping ijazah nanti. Iya, sebagai penunjangnya Pak ya. Iya. Jadi bukan ijazah sendiri, harus ada surat pendamping ijazah tadi, itu sertifikat tadi itu untuk mendorong mereka. Jadi lapangan pekerjaan juga semakin mempercayakan kompetensi yang mereka punya ya Pak, dengan adanya sertifikat tadi pendamping dari ijazah. Luar biasa sekali lagi nih Pak, menambah poin lagi alasan juga mahasiswa-mahasiswa, sahabat-sahabat kenapa harus kuliah di Politeknik Negeri Ambon, lebih memilih untuk di Politeknik Negeri Ambon daripada di Politeknik di luar, karena ya memang sudah bisa bersaing dan juga tidak kalah juga ya dengan daerah yang lain ya Pak ya. Artinya kalau saya lihat memang kan program seluruh Politeknik, misalnya bicara tentang Politeknik, itu seluruh program Politeknik itu di Indonesia sama. Sama. Dengan demikian bahwa tidak usah jauh-jauh, Politeknik Ambon itu sudah ada untuk semua anak-anak bangsa di Maluku. Itu mungkin Ibu. Iya Pak ya. Jadi sahabat tidak perlu jauh-jauh ya. Politeknik Negeri Ambon sudah siap untuk mengembangkan kemampuan yang sahabat punya. Amin. Pak Dedi, ternyata saya sempat cari tahu di beberapa media online bahwa ternyata beberapa waktu lalu nih Politeknik Negeri Ambon, senyuman Bapak manis banget ya, saya jadi salvo Pak. Politeknik Negeri Ambon ternyata sudah melakukan program kerjasama luar negeri dan tadi juga sudah sempat Bapak singgung ya Pak ya. Sejauh ini perkembangannya seperti apa nih Pak? Iya, jadi saya bersyukur sekali bahwa yang tadi saya sampaikan bahwa satu hal yang paling penting kerjasama luar negeri yaitu kita melakukan benchmarking, perbandingan, lalu kita mengadopsi hal-hal yang harus kita lakukan di perguruan tinggi di Indonesia, khususnya di Politeknik Negeri Ambon. Untuk selain pengembangan SDM, kita juga harus melihat kepada kita punya akreditasi internasional itu. Jadi sekarang ini kita akan sudah dengan Czestochowa misalnya di Polandia, dan itu akan berkembang terus sampai kepada nanti para dosen kita akan berkuliah di sana atau juga nanti pertukaran mahasiswa. Jadi juga ditambah dengan kursus atau kursus jangka pendek untuk di Polandia. Lalu kita sekarang ini, kemarin kita sudah penjajakan dalam waktu dekat, dalam beberapa minggu ke depan ini kita akan menandatangani MOU dengan Dresden, UT Dresden di Jerman. Dan itu kita akan MOU secara online karena kita sudah punya keterikatan. Kita sudah melakukan langkah-langkah kegiatan juga, seminar internasional dengan mereka, dan ada pada kerjasama internasional ya Pak ya. Semoga rencana untuk penandatanganan MOU itu bisa berjalan lancar. Amin. Semakin membuka peluang lagi untuk Politeknik Negeri Ambon mengembangkan kampusnya, mengembangkan terutama sumber daya manusia yang ada di dalamnya ya Pak ya. Iya, selalu Pak, mohon dukungan dan doa juga ya Pak, sahabat. Ya, Pak Dedi, di masa kepemimpinan Bapak kali ini, terutama di periode kali ini, apa yang ingin Bapak wujudkan untuk pengembangan
Politeknik Negeri Ambon, khususnya untuk mewujudkan lagi visi dan misi dari Politeknik Negeri Ambon sendiri, Pak? Iya. Jadi yang pertama saya harus menyampaikan satu hal dulu, bahwa untuk program-program yang sudah ada saya pikir itu semua akan jalan. Tapi yang sekarang kita ini kan dipercayakan oleh Pak Presiden, Pak Jokowi itu tahun 2016. Itu untuk Politeknik Negeri Ambon itu mempersiapkan tenaga-tenaga SDM untuk dipekerjakan di Blok Masela. Oh iya, aduh luar biasa. Ya, di Blok Masela, itu dia bilang, waktu itu saya ingat beliau di Jembatan Merah Putih pengeresmian itu mensebutkan Politeknik untuk mempersiapkan SDM. Kita diberikan mandat penugasan. Prodi-prodi itu ada prodi teknik produksi migas, lalu prodi mekanikal migas dan kelistrikan migas. Saya agak kewalahan waktu itu karena kalau bicara tentang migas kan kita punya SDM kan tidak ada. SDM pengajarnya ya Pak ya. Dan peralatannya. Tapi syukur alhamdulillah puji Tuhan sampai hari ini kita tetap berjalan karena pemerintah turut campur tangan. Untuk itu jadi 3 prodi itu diberikan kepada kita dan mahasiswa kita sangat, dan kami kewalahan untuk menampung mahasiswa itu karena animonya sangat besar untuk berkuliah di 3 prodi tersebut. Jadi kalau saya pikir mari kita anak-anak kita untuk kenapa harus ke tempat lain? Kalau soal migas sudah ada di Ambon, di Politeknik Ambon sudah ada, dan itu dosen-dosennya kita bekerja sama dengan Politeknik Cepu. Kan mereka itu khusus di migas. Mereka berkolaborasi dengan kami untuk sebagai pengajar. Dan di sini saya bersemangat untuk memberikan dorongan kepada anak-anak kita, bukan jurusan migas saja, untuk mereka mau bekerja di Blok Masela. Karena kalau saya tidak salah itu 30.000 atau berapa puluh ribu itu yang tenaga kerja yang akan dipekerjakan di sana. Jadi kita semua harus siap. Harus siap memang. Bidang apa saja, bukan migas saja, tapi bidang yang lain semua siap. Jadi saya mendorong mahasiswa kita baik akuntansi maupun administrasi niaga sesuai dengan jurusan kita, sipil, elektrikal, mesin, teknik informatika, semua harus. Karena pasti akan muncul vendor-vendor baru itu. Iya, benar. Industri-industri baru yang nanti akan di sana. Malah ada yang disampaikan bahwa nanti akan jadi Qatar baru di sana. Iya, benar loh, Pak. Iya. Sumber minyak nomor 2 terbesar loh, Pak, itu setelah Qatar. Luar biasa sekali, dan betapa sayangnya kalau Blok Masela itu justru dikelola oleh sumber daya manusia dari luar. Sayang sekali itu, Pak. Dan kan sampaikan anak Maluku diutamakan untuk dihana. Jadi mari kita pergunakan kesempatan ini. Luar biasa. Jadi ya tidak ada alasan lagi untuk tidak kuliah di Politeknik Negeri Ambon ya Pak ya. Banyak sekali peluang dan juga program-program yang akan menunjang kemampuan sumber daya manusia dari sahabat tentunya pastinya. Pak Dedi, mungkin saya mau mengajak Pak Dedi untuk menjawab sedikit pertanyaan yang sudah ada ya di live streaming TikTok dan juga YouTube. Ada beberapa pertanyaan Pak. Yang pertama yang sudah ada yakni terkait dengan biaya kuliahnya Pak. Gimana nih Pak biaya kuliah di Politeknik Negeri Ambon sendiri? Saya mau sampaikan bahwa kalau bicara biaya kuliah mungkin yang termurah di Indonesia itu Politeknik Ambon. Jadi saya mau sampaikan itu mulai dari 2.500.000 sampai kepada yang 500.000 ada. Jadi tingkatan dia punya level-level itu. Karena ada klasifikasi atau cluster dari biaya-biaya kuliah itu yang kita harus tentukan sesuai dengan prodi dan bukan prodi, tapi aturan-aturan pemerintah terkait dengan pendapatan orang tua, sebagainya ada di situ. Belum juga terhitung dengan beasiswa yang tadi ya Pak ya. Biasa. Iya. Jadi itu level-levelnya seperti itu. Jadi mau dibilang biaya kuliah yang termurah di Indonesia, Politeknik Negeri Ambon. Ya, Pak. Sekali lagi dong Pak disampaikan biar sahabat yang tahu juga nonton, mungkin Politeknik Negeri Ambon tuh biaya kuliahnya yang termurah ya Pak? Iya, yang termurah, Jadi ya mari kita kuliah di Politeknik Negeri Ambon. Apalagi dengan program-program yang sudah ada. Ya. Jadi mungkin saya bisa tambahkan kalau
kita sering berkolaborasi dengan pemerintah daerah. Saya sering sebutkan bahwa pemerintah daerah itu mitra terpenting. Artinya di situ ada timbal balik. Timbal balik itu maksudnya persoalan daerah dan atau persoalan pemerintah daerah dengan pengembangan di daerah itu kota maupun provinsi. Itu banyak hal yang bisa dibicarakan dengan perguruan tinggi. Jadi perguruan tinggi tidak bisa terlepas daripada pemerintah daerah. Karena di situ ada berbagai bidang tertentu yang bermasalah atau yang harus diselesaikan oleh pemerintah daerah atau dalam hal ini Pemda. Itu Politeknik siap untuk itu. Politeknik siap untuk terlibat di situ, dan itu saya sering menyampaikan kepada seluruh dosen atau dalam penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Itu kan salah satu ada dua hal daripada kriteria perguruan tinggi, yaitu pembelajaran, pendidikan dan pembelajaran, juga pengabdian masyarakat dan penelitian. Nah, pengabdian dan penelitian ini saya arahkan untuk mari kita lihat potensi-potensi daerah dan persoalan-persoalan di masyarakat. Dari penelitian dan pengabdian itu kita dapat menyelesaikan, memberikan solusi kepada masyarakat. Nah, di sini yang saya sangat-sangat diharapkan yaitu pemerintah daerah harus jangan ragu untuk kolaborasi dengan perguruan tinggi, terutama Politeknik. Iya, benar sekali. Pak Dedi, saya yakin bahwa mungkin tadi juga sudah Pak Dedi singgung sedikit soal kontribusi dari pemerintah di Maluku Tengah dan pemerintah daerah lainnya juga. Tapi yang ingin saya sampaikan di sini untuk Pak Dedi, mungkin ada yang ingin Bapak sampaikan untuk pemerintah daerah khususnya di Maluku, untuk bagaimana menunjang dan juga bekerja sama dengan Politeknik Negeri Ambon, Pak, silahkan. Terima kasih. Jadi tadi saya sudah sampaikan terkait dengan Politeknik, mitra terpenting dengan pemerintah daerah itu sangat kuat, dan itu harus dibangun, terus. Artinya kalau saya lihat mungkin tingkat kepercayaan yang mungkin kalau saya dalam tanda kutip saya berpikir ini kok memang sudah ada, tapi saya pikir itu harus digiatkan untuk kita melihat persoalan-persoalan di Pemda kabupaten maupun provinsi atau kota. Karena itu saya selalu menghimbau bahwa Politeknik terbuka untuk bagaimana kita melihat persoalan-persoalan di masyarakat ini lewat Pemda. Pemda punya masalah, solusi ada di Politeknik. Dan itu saya sering sampaikan. Jadi saya mohon dengan sangat untuk mari kita berkolaborasi untuk membangun bangsa dan negara ini. Jadi saya sampaikan juga kepada teman-teman di Maluku Tengah bahwa kita harus menggairahkan anak-anak kita. Kalau pemerintah Maluku Tengah itu kan di PDD. Misalnya itu saya mengajak untuk kita mendorong anak-anak kita yang di Maluku Tengah yang mereka lulus SMA atau SMK. Kan banyak itu yang mereka karena soal biaya. Nah, jadi saya bilang untuk kita berbicara dengan Pemda Maluku Tengah itu sudah dilakukan langkah-langkahnya. Jadi mungkin dari setiap desa itu mereka mendorong tiap 2 orang dari desa itu di bidang tertentu untuk mereka masuk ke PDD. Dibiayai oleh pemerintah. Itu. Jadi maksud saya untuk membangun desanya. Mereka kembali membangun desanya. Artinya kita berpikir kembali kepada program pemerintah Pak Jokowi dan jajaran saat ini bahwa mari kita membangun dari pinggiran, dari desa. Nah, jadi saya punya maksud ini ya kita mulai itu menggairahkan. Kalau ada misalnya anak-anak kita yang kembali setelah mereka berkuliah lalu mereka selesai mereka kembali di sana, itu kan terjadi pergerakan. Mereka mungkin berpikir untuk mari saya mau wirausaha di sana. Pergerakan ekonomi kan terjadi di sana. Dan satu hal lagi bahwa Politeknik sementara ini kita harus tetap mendorong untuk energi baru terbarukan. Itu penting loh Pak, apalagi kalau Maluku ini kan punya potensi sumber energi baru terbarukan ini kan besar sekali Pak. Potensi alam kan loh. Benar. Itu ada air, ada angin, arus laut, matahari. Benar. Ada berbagai macam tumbuhan dan sebagainya. Jadi kita harus selalu berpikir ke sana bahwa energi fosil atau minyak ini pada suatu waktu dia akan selesai.
Dan itu tidak bisa dipungkiri. Dan dengan demikian bahwa pemerintah dalam hal ini Kemendikbudristek itu mengajarkan atau mendorong Politeknik untuk mendorong itu tentang energi baru terbarukan. Misalnya kita didorong untuk membuat kendaraan listrik. Nah, jadi Politeknik Ambon dalam waktu beberapa bulan kemarin kita sudah menciptakan motor listrik. Motor listrik. Saya dengar juga ada speedboat listrik juga ya Pak ya? Sepeda listrik ya. Motor listrik ya. Kita akan menjurus ke sana. Oke. Untuk artinya bahwa dan saya bilang tadi bahwa kita harus melihat potensi-potensi ekonomi yang memang sangat memeras keuangan dalam tanda kutip keuangan masyarakat. Dan misalnya speedboat itu dia membutuhkan bahan bakar fosil, misalnya minyak. Nah, kita berpikir untuk kita beralih daripada energi minyak tadi atau energi minyak kita menuju ke energi pakai baterai tadi. Iya. Karena kalau sampai kepada baterai berarti membantu perekonomian. Iya, benar. Sangat yakin itu. Sangat yakin. Nah, jadi kita berdoa mungkin Politeknik Negeri Ambon dan teman-teman bisa yang akan melakukan hal itu, penelitian dan pengembangan ke sana, itu akan berhasil dan kita tetap akan mendorong. Iya, amin Pak. Dan tentunya kerjasama dari pemerintah sangat dibutuhkan. Saya kutip sedikit tadi apa yang disampaikan oleh Pak Dedi ya. Pemda punya masalah, solusinya ada di Politeknik Negeri Ambon, luar biasa. Baik Pak Dedi, tidak terasa ini obrolan kita ternyata sudah sampai di penghujung saja Pak. Saya dikasih jawaban yang sangat cemerlang dari sosok pimpinan seperti Bapak. Dikasih bonus senyuman yang manis juga sama Bapak. Satu pertanyaan saya terakhir Bapak, pesan apa yang sekiranya ingin Pak Dedi sampaikan? Karena pasti Pak Dedi sebagai sosok seorang pimpinan ini sangat ditunggu-tunggu sekali pesannya untuk seluruh jajaran Civitas Akademika yang ada di Politeknik Negeri Ambon dan juga untuk mahasiswa yang berkuliah di sana. Apa pesan yang ingin Bapak sampaikan? Silahkan Pak. Oke, iya terima kasih. Iya. Jadi tadi saya sampaikan awal bahwa kepada Civitas Akademika khususnya untuk kita membangun bersama Politeknik Negeri Ambon. Saya tidak mungkin sendiri. Jadi untuk seluruh Civitas Akademika Politeknik Negeri Ambon, ya mari kita bergandeng tangan untuk membangun Politeknik ini untuk anak-anak kita di Maluku dan Indonesia. Yang berikut juga kepada mahasiswa, mari kita bangun Ambon ini dan melalui Anda calon-calon mahasiswa ini, dan nanti mari kita berkuliah di Politeknik. Politeknik terbuka untuk seluruh unsur masyarakat, terutama calon-calon mahasiswa kita untuk berkuliah di Politeknik. Tentunya sesuai dengan pilihan masing-masing bidangnya dan kompetensi yang diinginkan di Politeknik semua tersedia. Jadi saya mengajak untuk mari berkuliah di Politeknik. Pemerintah telah menyediakan fasilitas pendidikan di Politeknik Negeri Ambon. Kalau kepada masyarakat, kami mohon dukungan untuk Politeknik ini. Kalau tanpa masyarakat juga Politeknik tidak bisa apa-apa. Karena dalam hal ini maksud saya bahwa perlu masyarakat menyuarakan untuk anak-anak kita, untuk mari kita jaga Politeknik ini, kita jaga Politeknik dari segi-segi yang dalam tanda kutip yang negatif. Kalau ada informasi-informasi yang perlu disampaikan, saya terbuka untuk disampaikan ke ruang kantor saya, ke tempat saya, kita berdiskusi. Politeknik harus begini, Politeknik harus buat seperti ini. Itu perlu karena tadi saya bilang bahwa Politeknik dalam hal ini tidak bisa melangkah sendiri. Ada Pemda, ada masyarakat, dan ada stakeholder yang lain. Kalau melangkah sendiri tidak mungkin itu. Tidak mungkin. Iya. Luar biasa, Pak Dedi, pesannya manis sekali. Selain pesan juga memberikan sedikit saran juga ya Pak ya? Ya. Tentunya. Pak Dedi terima kasih. Tidak terasa kita sudah di penghujung obrolan saja. Nanti di bawah sini ya sahabat akan kami cantumkan sosial media langsung resmi dari Politeknik Negeri Ambon. Jadi untuk sahabat-sahabat yang tertarik harus banget kuliah di Politeknik Negeri Ambon, sayang sekali ya Pak ya kalau tidak dimanfaatkan peluang ini. Kalian bisa langsung klik ataupun langsung ketik aja di link ataupun sosial media yang nanti akan kita cantumkan di bawah. Baik.
Pak Dedi, terima kasih sekali lagi sudah menyempatkan hadir di obrolan Rakyat Maluku. Sama-sama. Mohon maaf Pak kalau ada lebih dan kurangnya Pak dari servis kami. Terima kasih. Iya, terima Maluku. Rakyat Maluku luar biasa. Politeknik Negeri Ambon juga luar biasa. Bapak, saya doakan semoga Bapak sukses selalu, semakin maju, semakin jaya. Kepemimpinan Bapak dipercayakan lagi periode ini, semoga bisa bermanfaat lagi untuk orang banyak, dan apapun yang sudah Bapak cita-citakan bisa terwujud dengan baik. Amin. Saya juga tidak lupa Pak mau menyapa sahabat-sahabat yang sampai sekarang masih bergabung langsung di live streaming resmi dari Rakyat Maluku di YouTube Rakyat Maluku dan juga di TikTok resmi @Rakyat Maluku Online. Terima kasih sekali, tadi pertanyaannya juga sudah langsung saya tanyakan ke Pak Dedi. Tidak terasa sahabat dan juga Pak Dedi, sekarang kita harus berpisah dulu. Namun tenang saja, kita masih bisa bertemu lagi di episode selanjutnya, tentu saja dengan tokoh dan topik yang tidak kalah menarik pula. Sahabat, saya ingatkan untuk terus saksikan obrolan Rakyat Maluku hanya di kanal YouTube Rakyat Maluku. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Sahabat harus banget wajib nyalakan lonceng pemberitahuan yang berada di bagian kanan bawah, supaya sahabat menjadi orang pertama yang tahu kalau kita upload video baru lagi. Baik sahabat, saya Intan Tuan Kota, dan juga Pak Dedi Mairuhus, Sarjana Teknik Magister Manajemen, dan mewakili seluruh kru yang bekerja mengucapkan terima kasih langsung dari studio Harian Rakyat Maluku, Amata.